Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bertemu lagi dengan Divisi Riset dan Keilmuan dari HMPS Tadris Matematika. Kali ini kita mau bahas apa ya teman-teman? Mungkin dari teman-teman udah pada tahu nih kita mau bahas apa hari ini dari judulnya ya. Kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri, di mana pada materi kali ini akan dibagi menjadi 4 subbab, yaitu turunan fungsi trigonometri dasar, yang kedua sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, yang ketiga turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri, dan yang terakhir turunan fungsi trigonometri sudut. Mungkin dari teman-teman udah nggak asing atau ada yang masih itu apa sih kak? Aku nggak tahu nih. Oke, mungkin dari teman-teman bisa langsung simak video materinya ya. Masuki subbab yang pertama yaitu turunan fungsi trigonometri dasar. Mungkin dari teman-teman udah nggak asing ya sama pembahasan kita yang pertama ini. Oh iya, dari teman-teman udah tahu belum sih perbedaan antara fungsi trigonometri dan turunan fungsi trigonometri? Jadi, fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang memuat variabel x di bagian sinus, kosinus, dan tangan. Sedangkan turunan fungsi trigonometri adalah suatu proses turunan matematis yang melibatkan fungsi trigonometri. Contoh dari turunan fungsi trigonometri sendiri adalah turunan dari A sin X itu adalah A cos X. Turunan A cos X itu adalah min A sin X. Turunan tan X adalah sekan kuadrat X. Turunan kotangan X adalah min kosekan kuadrat X. Turunan sekan X adalah sekan X dikali tan X. Dan turunan kosekan X adalah min kosekan X dikali kotangan X. Mungkin dari teman-teman bingung ya cara ngafalinnya gimana, saya banyak gitu kan. Jadi aku punya cara nih, kalian bisa lihat di gambar. Caranya adalah kok mana-mana, itu cara ngafalinnya gimana. Jadi cara ngafalinnya sin itu turunannya cos. Cos turunannya itu min sin. Sedangkan min sin itu turunannya min cos. Terus min cos turunannya apa kak? Jadi min cos itu turunannya sin. Jadi kembali ke atas lagi ya. Supaya teman-teman lebih paham lagi tentang subbab kita yang pertama, kita langsung aja memasuki latihan soalnya. Latihan soalnya adalah turunan terhadap fx sama dengan cos 4x adalah. Jadi kita diminta untuk mencari turunan dari cos 4x. Kita ketahui bahwa turunan cos adalah min sin. Jadi kita bisa tuliskan min sin 4x dikali turunan dari 4x. Cara mencari turunan dari 4x adalah A dikali N X pangkat N min 1. A itu sebagai 4, N itu adalah pangkat dari X. Pangkat dari X adalah 1. Berarti 4 dikali 1 X. Pangkatnya kan 1, berarti 1 min 1. Berarti 4 kali 1, 4. X, 1 min 1 itu 0. Berarti 4, X pangkat 0. Jadi hasilnya turunan dari 4X adalah 4. Berarti kita mendapatkan min sin 4X kali 4. Bisa kita jabarkan bahwa jawabannya adalah min 4 kali sin 4x. Materi subbab yang kedua adalah sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, di mana sifat turunan trigonometri sama dengan sifat turunan aljabar. Tetapi pada fungsi trigonometri juga harus menurunkan trigonometrinya sendiri. Apa aja sih sebenarnya sifat-sifat turunan trigonometri itu? Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Jika suatu fungsi memiliki bentuk soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan bentuk pangkat, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada pada gambar agar mempermudah kita dalam mencari turunannya. Mungkin dari teman-teman masih bingung nih, gimana sih kak cara pengaplikasian dari sifat-sifat turunan trigonometri ini? Kita lanjut aja ke contoh soalnya. Pada latihan soalnya, kita diminta untuk mencari turunan fungsi dari hx sama dengan sin 2x dikali cos 3x adalah. Berarti kan ini adalah bentuk perkalian. Jadi kita menggunakan rumus sifat yang ketiga. Dengan rumus f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen.
Kita berarti harus mencari dulu siapa U-nya dan siapa V-nya. Kan kita mempunyai sin 2X, berarti itu kita anggap sebagai U. Dan juga cos 3X, itu berarti kita anggap sebagai V. U-nya adalah sin 2X, V-nya adalah cos 3X. Berarti kita kurang menentukan turunan dari keduanya. Kita tentukan dulu turunan dari U-nya ya teman-teman. U-nya kan sin 2X, berarti turunannya adalah cos. Turunan sin kan cos, berarti cos 2X dikali turunan dari 2X itu adalah 2. Karena rumusnya adalah N kali A X pangkat N min 1. Berarti kan 2 ya teman-teman. Berarti kita menemukan bahwa U aksennya atau turunan dari U-nya adalah 2 cos 2X. Kemudian turunan dari V apa teman-teman? Kan kita punya V itu cos 3X. Berarti turunan dari cos itu adalah min sin 3X dikali dengan 3. Karena 3X itu turunannya adalah 3. Rumusnya tetap sama ya teman-teman untuk mencari turunan dari 3X, yaitu N dikali A X pangkat N min 1. N-nya adalah 1 dikali dengan 3X pangkat 1 min 1. Hasilnya kan berarti 3X pangkat 0. Jadi hasilnya adalah 3. Berarti turunan dari V adalah min 3 sin 3X. Lalu kita tinggal memasukkan ke dalam rumus apa saja yang sudah kita ketahui dari sin 2X kali cos 3X tadi. Kita sudah mendapatkan U aksennya, yaitu 2 cos 2X dikali cos 3X sebagai V ditambah sin 2X sebagai U dikali min 3 sin 3X sebagai V aksen. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi 2 cos 2X dikali cos 3X min 3 sin 2X sin 3X ya. Itu tadi jawaban latihan soal kita di subbab yang kedua. Materi yang ketiga, kita akan membahas tentang turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri, di mana nantinya ada turunan pertama dan juga turunan kedua. Turunan pertama disimbolkan dengan F aksen X dan turunan kedua disimbolkan dengan F double aksen X. Mungkin dari teman-teman masih bingung ya tentang turunan pertama itu apa Kak, turunan kedua itu seperti apa Kak. Jadi jika kita memiliki sebuah fungsi kemudian kita turunkan, turunan ini kita sebut dengan turunan pertama. Kemudian jika turunan pertama ini kita turunkan kembali, turunan ini kita sebut dengan turunan kedua. Agar teman-teman lebih paham lagi, kita lanjut ke latihan soalnya. Pada latihan soal subbab yang ketiga, kita diminta untuk menentukan turunan ke fungsi Gx sama dengan cos pangkat 4x adalah. Jadi kita misalkan bahwa cos x adalah U. Berarti kan sama dengan U pangkat 4. Oke, U-nya kita ketahui bahwa cos x, berarti turunan dari U adalah min sin x. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu G aksen X sama dengan N kali U pangkat N min 1 dikali U aksen, di mana N-nya adalah 4, U-nya adalah cos X pangkat 4 min 1 karena N-nya adalah 4. Kemudian dikali dengan min sin X karena turunan dari U aksen adalah min sin X. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4 cos X pangkat 3 dikali min sin X. Kita sederhanakan lagi menjadi min 4 cos pangkat 3X kali sin X. Itu tadi jawaban untuk latihan soal subbab yang ketiga. Selanjutnya untuk subbab yang keempat, yaitu turunan fungsi trigonometri sudut, di mana turunan fungsi trigonometri sudut AX plus B dibutuhkan aturan rantai. Teman-teman bisa lihat di papan tulis ya. Contohnya adalah Y sama dengan sin AX plus B, turunannya adalah A cos AX plus B. Sebenarnya ini sama dengan turunan fungsi trigonometri dasar, tetapi untuk materi subbab yang keempat ini kita menggunakan aturan sudut. Mungkin dari teman-teman masih bingung nih, gimana cara pengaplikasian turunan fungsi trigonometri sudut. Jadi kita langsung aja ke latihan soalnya. Untuk latihan soal subbab yang keempat, kita diminta untuk mencari turunan fungsi fx sama dengan sin 3x. Di mana kita harus mencari dulu turunan dari sudutnya, yaitu 3x dengan rumus N dikali A X pangkat N min 1.
N-nya kan dari pangkatnya, berarti 1 dikali A adalah 3. X pangkat 1 min 1 karena pangkatnya itu 1. Jadi hasilnya adalah 3. Kemudian kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumus, yaitu Fx sama dengan sin 3x. F turunan X sama dengan turunan sin kan cos, berarti cos kali U aksen. Berarti kita bisa menuliskan bahwa cos 3x dikali 3 dengan cara penyederhanaan menjadi 3 cos 3x. Itu tadi jawaban untuk latihan soal subbab yang keempat. Itu tadi penjelasan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.